Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi bahasa Jawa. Nah, kali ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu memahami teks deskripsi tentang museum dan peninggalan sejarah. Oke, di sini ada bacaan tentang museum. Kalian baca dengan teliti tentang Museum Soeharto. Baik, kita baca bersama-sama ya. Museum Soeharto. Museum Soeharto minangka bangunan bersejarah kanthi wujud museum sing nyimpen peninggalan Jenderal Soeharto sing diresmekake nalika tanggal 8 Juni 2013. Museum iki ngadeg ing tanah Soeharto sing mapan ana Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, kira-kira 10 km sisih kulon kutha Ngayogyakarta. Museum iki bisa diakses liwat Jalan Wates KM 10 Yogyakarta, cedhak dalan menyang kampus Universitas Mercu Buana Yogyakarta, utawa liwat Jalan Godean Kabupaten Sleman. Museum Jenderal Soeharto dibangun lan diresmekake dening Haji Probosutedjo, yaiku adine Soeharto, lan Siti Hardiati Rukmana utawa Mbak Tutut, yaiku putri mbarep Jenderal Soeharto, bebarengan karo wiyose Jenderal Soeharto. Museum iki dibangun ing area 3620 meter persegi kanggo mengeti jasa lan pengabdiane Soeharto nalika gesang lan kanggo inspirasi generasi muda. Koleksi sing disimpen ing kono kalebu kenangan Soeharto wiwit dadi tentara ing militer nganti dheweke dadi Presiden Republik Indonesia, kalebu macem-macem prestasi sing diduweni nalika jabatan kaping pindho minangka Presiden Indonesia. Mlebu museum iki ana patung Jenderal Soeharto karya seniman Edi Sunarso ing jejere watu gedhe minangka prasasti peresmian museum. Ing pendopo nampilake piranti multimedia sing ngemot gambar perjuangan Jenderal Soeharto lan buku elektronik sing jejer karo patung Jenderal Soeharto. Kanggo ndeleng koleksi lengkap museum iki, para pengunjung bisa mlebu ing ruangan diorama sing lengkap gabungan tradisional lan modern. Tekan ruangan iki, para pengunjung iso ndelok film dokumentasi babagan perjuangan Soeharto. Ana uga diorama perjuangan nalika koordinasi karo Panglima Jenderal Sudirman nalika tanggal 1 Maret 1949 nyerang. Ing diorama iki ana katerangan nalika Soeharto diundang dening FAO ing Roma ing taun 1985 kanggo njupuk penghargaan kanggo kasuksesan swasembada pangan. Gitu ya anak-anak bacaannya. Nah, museum ini menceritakan tentang Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Kemudian di dalamnya ini museum ini terletak di Dusun Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, di Jalan Wates ya. Nah, museum ini diresmikan oleh Haji Probosutedjo, yaitu adik dari Soeharto, serta Siti Hardiati Rukmana atau dikenal dengan nama Mbak Tutut yang merupakan anak pertama dari Soeharto. Nah, diresmikan bersamaan ketika peringatan Jenderal Soeharto. Nah, di dalamnya ada beberapa
isinya macam-macam koleksinya, antara lain ada prestasi-prestasi dari Soeharto, kemudian ada juga diorama, ada juga buku elektronik dan lain sebagainya. Oke, setelah kalian baca bacaan tentang Museum Soeharto, kalian boleh menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Dijawab di buku tulis, tapi tidak perlu dikumpul ya, yang dikumpulkan nanti yang soal yang evaluasi yang di Google Form. Oke, yang A, opo irah-irahan teks ing dhuwur. Irah-irahan itu judul, jadi judul teks tersebut apa? B, kapan Museum Jenderal Soeharto diresmekake? Kapan Museum Jenderal Soeharto itu diresmikan? C, engen didunungi Museum Jenderal Soeharto. Di mana letak Museum Jenderal Soeharto? Yang D, sebutno koleksi sing ana Museum Jenderal Soeharto. Yang D itu maksudnya sebutkan koleksi apa saja yang ada di Museum Jenderal Soeharto. Kemudian yang E, kapan Soeharto njupo penghargaan kanggo kesuksesan swasembada pangan? Kapan Soeharto itu mengambil penghargaan kesuksesan swasembada pangan? Itu ya anak. Setelah itu nanti kalian akan belajar tentang tembung entar. Apa itu tembung entar? Nah, dalam bahasa Indonesia tembung entar itu disebut juga dengan kata konotasi, atau kata konotasi itu kata yang bermakna kiasan, bukan makna sebenarnya. Contoh, amarga HP ini dirusak kancane, wong kuwi banjur abang kupinge. Nah, abang kupingnya itu tidak lantas telinganya itu berwarna merah, tidak, tapi itu adalah tembung entar. Jadi maknanya tidak sesuai dengan arti tiap kata. Abang kupingnya itu tegese nesu banget ya. Kemudian di bawahnya nanti ada beberapa contoh tembung entar, bisa kalian baca. Ada beberapa contoh di sini serta maknanya, bisa kalian baca, kalian pelajari. Contohnya adus keringat, bukan kita mandi keringat itu tidak, tapi adus keringat itu artinya nyambut gawe abot banget, bekerja dengan keras, itu adol keringat. Ada lagi cagak urip itu kanggo nyukupi kebutuhan uripe, macam-macam ya. Terus ada lagi apa yang sering kalian dengar, enteng tangane. Enteng tangane itu bukan berarti tangannya ringan, tapi enteng tangane itu tegese seneng tandang gawe. Seneng tandang gawe itu senang bekerja. Apalagi ya sering juga kalian mesti dengar gede endase, bukan terus kepalanya besar gitu, tidak, tapi gede endase itu artinya sombong, umuk. Oke gitu ya anak-anak, bisa kalian baca sampai bawah untuk materi tembung entar. Intinya adalah tembung entar itu adalah tembung yang memiliki makna tidak sebenarnya atau makna konotasi. Jadi maknanya tidak sesuai dengan makna tiap kata. Dua kata yang digabung sehingga menimbulkan makna baru, itu tembung entar itu ya. Setelah selesai nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ya di Google Class, sudah punya share di situ. Oke, demikian ya anak-anak. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.